Yang bilang kapok siapa? Ya. Nyari handphone. Tuh ada di kamar. Oh, Itu tadi yang namanya Siska di HP itu siapa? Siska itu singkatan, jadi biar nggak panjang namanya teh Siswanto Kamarudin. Kalau Dini? Ini tuh Didin Sukatani, itu petani di Bayongbong. Kalau Dadang? Kadang malah laki ya sih. Asli laki-laki. Iya. Berarti yang sebelumnya perempuan. Enggak, saya nggak pernah kapok. Orang tua saya bilang kalau untuk sesuatu yang baik kita nggak boleh kapok. Jadi saya nggak kapok sama sekali. Cuma memang saya mempertanyakan karena saya kan bukan dari partai. Saya jadi wakil bupati juga bukan dari partai. Bupati saya juga bukan dari partai dulunya. Tapi sekarang udah nyebrang. Saya harus istiqomah tetap non partai. Nah, kalaupun saya harus maju, maka saya harus pakai partai. Problemnya saya nggak begitu mengenal partai. Mana partai yang betul-betul bisa diandalkan. Bukan berarti saya menganggap buruk, tapi ya sampai saat ini saya belum menemukan partai yang tepat. Makanya saya belum siap untuk terjun kembali karena saya belum menemukan di antara sekian banyak partai yang bagus itu mana yang paling baik dan yang paling sejiwa, sejalan dengan saya, betul-betul ingin mengabdi, bukan ingin melakukan hal-hal yang buruk. Itu jadi nggak kapok. Ini juga yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ketika kita menjadi anggota dewan itu bekerja, pekerjaannya sebagai anggota dewan, mengawasi dan segala macam. Ketika kita menjadi pemimpin, bupati, gubernur, maka dia udah semi bisa dibilang khalifah. Jadi kita nggak boleh memikirkan duit. Kita nggak boleh memikirkan gaji tapi mengabdi. Nah, gajinya kan kecil, di bawah 50 juta. Saya nggak mungkin syuting sinetron, saya nggak mungkin yang melakukan hal yang lain karena Undang-Undang 32 tahun 2008 pasal 26 apa berapa itu memang mengisyaratkan bahwa kita harus fokus, tidak boleh punya kerja sampingan. Akhirnya saya mengandalkan gaji. Tentunya tidak cukup karena di bawah 50 juta itu, kecuali kalau saya korupsi pasti cukup Pak. Jadi dari saya kalau mau nyolong sebulan itu minimalnya 2M aja bisa. Atau apalagi kalau main proyek sekarang kalau bisa di setiap proyek ngasih setoran sekecil-kecil 5%, wah udah saya bisa punya istri 12 kali gitu. Tapi kan bukan itu tugas saya. Dalam hal ini saya mengabdi, makanya saya jual rumah, saya jual mobil, jual apa segala macam sampai di titik saya mengundurkan diri itu saya udah bisa dibilang nggak punya apa-apa lah secara ekonomi. Duit saya hanya 50 jutaan. Sampai pada akhirnya saya mundur, anak saya nomor pertama aja nggak bisa sekolah karena saya nggak punya duit untuk nyekolahin. Saya ingin sampaikan ini demi Allah, bukan ingin dipuji, tapi ingin coba membangunkan semua bahwa menjadi kepala daerah itu bukan ajang untuk mencari uang, tapi mengabdi. Bahkan sebaiknya apa yang kita punya ya kita berikan gitu loh. Yang saya sedih sampai hari ini adalah kelihatannya beberapa oknum kepala daerah, baik dari kalangan artis ataupun non-artis, tujuan utamanya jadinya uang. Bahkan saya pun pernah ditawarin sampai miliaran dari beberapa partai, saya malah jalin kepala dan heran kok malah dibisnisin gitu kan. Ya secara pemasukan sih saya masih bakal kaya miliaran loh. Saya ditawarin sampai ada yang 7 miliar, sekian miliar. Saya bukan orang kaya, saya butuh duit, dapat 100.000 aja saya senang. Tapi saya nggak senang dapat 7 miliar kalau dengan cara yang salah ataupun dampaknya akan memberikan hal yang kurang maslahat kepada masyarakat. Kalau 100.000 dengan keringat sendiri ya saya syukuri karena almarhum bapak saya sebelum meninggal memang pesannya seperti itu. Jadi bapak saya masuk rumah sakit saya nggak bisa ngobatin karena saya cuma dapat duitnya dikit. Saya bilang ke papa saya dapat 1 juta tapi cuma-cuma. Saya tolak, saya terima yang 200.000 jadi kurang duitnya. Nggak apa-apa karena uang 200.000 jauh lebih manfaat hasil kerja sendiri daripada uang hasil pemberian cuma-cuma. Apalagi kalau nyolong. Dan itu mengena di saya karena pada saat itulah ayah saya meninggal dan saya jalankan terus itu sampai hari ini insya Allah. Masalah uang dulu pernah ketika ada
penambangan emas, duit segini-segini Pak. Aduh, emang gatel sih, waduh bahaya ini, duit gede, luar biasa. Dari setiap proyek aja bisa sekian persen dan segala macam. Belum bisnis PNS. Kalau bisnis PNS kan di daerah, mungkin di Jakarta juga sama, itu jual beli kan Pak. Kadang-kadang kan banyak orang dan sangat sekali menggiurkan. Belum lagi masa perempuan. Banyak sekali, jadi godaannya banyak sekali. Jadi alhamdulillah seiring berjalan waktu semua takut sama saya. Semua mereka nggak ada yang ini, bahkan ketika bupati waktu itu pergi keluar kota, otomatis saya menjadi bupati. Ke luar negeri saya jadi bupati. Di rapat ya saya sampaikan kepada teman-teman dewan yang terhormat bahwa kalian harus ikutin gaya saya, suka, ayo, enggak, ya nggak usah, itu sampai begitu. Bahkan tapi saya nggak kaku orangnya. Ketika saya meeting atau rapat dengan dinas, saya selalu bilang, kalau kalian hari ini biasa nyolong 100 juta, tolong tahun depan 75 aja ya. Allah, saya bilang begitu. Tahun depannya lagi 50 sampai ke titik 0. Kenapa? Karena saya sadar kalau sudah mengkarakter, sudah membudaya itu tidak mudah. Coba kurangin. Tapi saya harus memberikan contoh. Memberikan contoh kepada mereka bahwa saya enggak. Dan saya lakukan. Makanya ketika saya main komedi di TV, kepala dinas pada nge-WA, Bapak saya sedih lihat Bapak begini. Kenapa harus sedih? Saya emang begini. Ketika saya jualan di emperan dan muncul di berita, terus teman-teman dinas telepon, Pak saya punya uang. Enggak, saya bilang saya tahu memang saya mantan pejabat, tapi saya jual di emperan begitu ya, saya harus bertahan hidup. Gengsi awalnya, cuman gengsi itu lebih bahaya diberikan geng motor, jadi ngapain saya harus malu, cuek aja. Jadiin pelajaran bahwa itulah hidup gitu kan, kenapa enggak, saya pernah di bawah, saya pernah di atas, saya jalani semua, syukuri karena kita nggak tahu rahasia Allah apa. Itu kan yang jelas saya lebih banyak tahu dari yang awal tidak tahu dengan pengalaman yang didapat, tetap saya syukuri. Saya sih malah semakin banyak musuh, buat saya nggak ada masalah. Selama musuh-musuhnya itu adalah orang-orang yang tidak benar. Kalaupun saya sendiri mereka 10 atau 100, kalau posisi saya di titik sisi yang benar, buat saya nggak ada masalah. Artinya pernah kejadian, ini orang kaya sekali yang memang memusuhi saya. Bahkan menghina saya bahwa Diki Chandra itu miskin, Diki Chandra itu segala macam. Sampai suatu saat dia datang bawa LSM, dia nyuruh orang LSM terkenal, kalau saya sebutkan pasti kenal, datang ke rumah, menyuruh saya datang ke sana. Saya bilang, saya kan dikatain miskin. Kalau sekarang saya nerima aja dipanggil sama bapak terhormat itu, berarti saya nggak punya harga diri, udah miskin nggak punya harga diri. Kalau mau, siapa yang perlu datang ke sini. Gitu kan, Anda kaya boleh, tapi saya miskin, ya saya terima. Tapi siapa yang butuh? Anda yang butuh datang ke sini. Dan ini memang membuat mereka jadi benci, buat saya nggak ada masalah. Itu karena ya selama dia ada di jalan real yang benar, insya Allah aman-aman aja lah. Udah. Saya sebetulnya nggak suka politik Pak. Jadi sejalannya bukan saya nyalonin pengen, dan saya nggak pernah. Pilih saya, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah, karena memang dalam hadis saya hikayat Bukhari Muslim katakan bahwa barang siapa yang mau memperebutkan jabatan maka dia akan bertemu dengan penyesalan di akhirat nanti. Dan itu saya jalankan. Saya nggak pernah pilih saya nggak. Saya cuma menyampaikan itu, dan saya tidak dalam posisi saya pengen. Selalu diminta dan selalu melalui tahapan penolakan dahulu, istikharah, dan akhirnya mau. Sampai akhirnya istri yang didorong. Istri didorong, saya nggak berani melarang, tapi saya memberikan sikap bahwa saya tidak setuju. Anak-anak tidak setuju, sampai akhirnya kita bikin lagu, nyanyi semuanya di YouTube, dan sambil menangis, kita nangis segala macam bahwa kami butuh mama. Terima cinta kami, terima sayang kami, sukamu suka kami, dukamu duka kami, takkan pernah hilang rasa ini, takkan pudar na 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 na. Dan itu kurang lebih begitulah. Ininya mama gitu, artinya ingin membuktikan kami, saya dan anak-anak bahwa kami butuh mama yang adalah mama. Mama ini, istri saya ini sangat peduli sama orang, karena dia ngurus thalassemia, dia ngurusin orang-orang yang kena dampak trafficking dan segala macam. Dia sangat banyak anak-anaknya, dari mulai anak yatim, banyak sekali
sampai yang mohon maaf yang berpenyakit khusus segala macam. Istri saya banyak karena dia punya yayasan di sana. Cuman kami mengingatkan bahwa mama masih punya kami anak-anak yang butuh dukungan mama, butuh doa-doa mama, kurang lebih begitu lah, karena masih ada anak kecil. Oh pernah, iya pernah seperti itu. Makanya itu tuh tahapan yang akhir. Jadi pertama debat kita takut, kita ngalah. Tapi ketika dengan nyanyian itu istri saya tiba-tiba ini sendiri, gitu kan, memutuskan untuk ya udah, itu kan mama tetap bersama kalian, walaupun pahit mungkin buat dia, gitu. Sebetulnya yang kaku justru orang-orang TV-nya, orang-orang filmnya, mereka jadi kagok sama saya, padahal saya nggak berubah. Saya yang dulu sampai sekarang sama aja. Ketika jadi pejabat pun saya nggak pernah membusungkan dada, saya biasa aja. Saya naik beca, saya naik angkot, saya keliling dan segala macam, saya nggak pernah berubah. Makanya ya saya seperti itulah. Ketika di film ya saya kerja gitu. Makanya saya perlihatkan bahwa saya bisa jadi kru, bisa jadi apa, saya jadi sutradara, saya jadi penulis. Sekarang aja saya kalau boleh jujur mungkin saya sengaja anak-anak saya sekarang jadi tim kreatif. Saya jadi penata lagu, penulis di sebuah stasiun TV. Di situ saya akan mengalami di mana orang menekan saya. Ini gimana ratingnya, saya segala macam dimarahin. Bahkan ada artis yang notabene mungkin dulunya masih junior, sekarang udah kaya raya, bisa tiba-tiba menghinakan saya gitu kan. Nggak apa sih gini-gini segala macam. Biar anak-anak lihat bahwa itulah hidup. Dan papa nggak sedih, papa nggak merasa berkecil hati. Inilah hidup, dan papa jalani, nggak pernah sedih. Kalau sedih udah gendut, udah kurus kali itu gendut mulu kan. Kalau kita nikmati, kita syukuri. Jadi semuanya dibawa santai aja lah. Cita-cita saya sih sebetulnya pengen bikin bikin film, karena dari semua profesi sudah saya jalani, sutradara, penulis, produser, pengamen, sampai pelayan Wendy segala saya udah jalanin semuanya. Yang belum itu adalah direct untuk film. Walaupun beberapa kali, udah 3 kali saya sempat diminta. Pernah juga saya backup sutradara, jadi ketika jadi pemain tiba-tiba sutradara pergi, dia nge-WA, "Kang tolong garapin." Hah? 3 scene di Pangalengan, jadi saya sutradarain tuh, gratisan Pak. Satu kali lagi ya, di Gunung Salak pun sama sutradaranya bingung, "Kang ini shotnya gimana?" Jadi saya ngajarin. Ya sampai saya berpikir, kenapa ya kalau gitu gue udah waktunya nih, karena 2 sutradara, yang satu ninggalin minta tolong saya, yang satu malah bingung untuk ngambil shot. Berarti saya masih bisa mampu lah, insya Allah, mudah-mudahan. Selama ini saya jadi sutradara dan sampai hari ini pun masih ngedirect untuk program-program yang lain.